Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Halo. Hari ini kita mau ngulik bareng nih sebuah buku keren, The Cold Start Problem. Iya, buku yang lagi banyak dibahas ya. Betul. Nah, kita fokus ke satu bagian yang menarik banget, bab 31, soal cherry picking. Studi kasusnya Craigslist. Craigslist. Contoh klasik. Iya, Gen. Nah, misi kita nih pengen paham gimana sih strategi ini bekerja dan kenapa ini penting buat kita pahami di era digital sekarang. Sip. Kita bakal lihat gimana pemain baru yang mungkin lebih kecil ya, bisa nantang raksasa kayak Craigslist itu dengan cara yang cerdik lah. Cerdik ya, kata kuncinya. Ini relevan banget sih buat persaingan bisnis teknologi zaman sekarang. Oke deh, langsung aja kita bedah ya. Bab 31 ini kan ngomongin cherry picking. Atau kalau diartiin ya, memetik cherry, maksudnya apa sih ini? Dalam konteks persaingan antar jaringan atau network? Versi produk berjaringan. Oke. Craigslist itu Goliatnya. Gede banget, jaringannya horizontal, artinya dia nyakup macam-macam kategori. Ada lowongan kerja, rumah, barang bekas, jasa, komunitas. Wah, banyak banget ya. Banget. Dan itu ada di ratusan kota. Katanya sih pendapatannya bisa miliaran dolar, tapi timnya kecil banget. Terus tampilan webnya itu loh, ya ampun, kayaknya dari tahun 90-an nggak berubah ya. Iya, ikonik banget sih desainnya itu. Sangat setia ya. Nah, justru itu. Buku ini bilang karena dia terlalu lebar, horizontal, mungkin jadi kurang fokus di tiap kategori. Jadi itu kelemahannya ya. Betul, makanya dia jadi target empuk buat strategi cherry picking. Ada investor, Andrew Parker, dia nyebutnya unbundling of Craigslist. Unbundling. Dibongkar gitu. Semacam itu. Idenya gini, Craigslist itu sebenarnya bukan satu jaringan gede yang nyatu gitu aja, tapi kumpulan dari banyak jaringan-jaringan kecil, jaringan niche. Oke, niche ya. Iya, misalnya nih, orang yang lagi cari kerja, itu kan jaringannya beda ya sama orang yang lagi cari jodoh atau orang yang cari rumah. Beda kebutuhan, beda interaksi. Masuk akal. Nah, startup vertikal yang fokus di satu bidang aja, mereka datang nih. Mereka pilih satu niche yang paling oke, paling mateng. Milih ceri yang paling manis ya. Persis, dipetik cerinya. Terus mereka bangun produk yang pengalamannya jauh lebih bagus khusus buat niche itu aja. Contohnya siapa aja tuh yang berhasil pakai strategi ini? Wah, banyak banget. Di buku ini disebutin contoh paling sering ya Airbnb. Dulu kan sewa properti atau kamar itu cuma salah satu kategori kecil aja di Craigslist. Oh ya, bener juga. Yes. Wow, jadi mereka benar-benar ngambil satu potongan dan dijadiin bisnis gede ya? Banget. Mereka bangun bisnis raksasa dari satu irisan Craigslist itu. Terus gimana cara kerjanya? Kok bisa efektif banget ngelawan raksasa kayak Craigslist? Apa rahasianya? Kuncinya itu pengalaman pengguna, user experience. Itu penting banget. Oke, user experience. Gimana tuh contohnya? Ambil contoh Airbnb lagi deh. Di Airbnb kan ada foto-foto properti yang bagus-bagus, ada sistem rating buat host dan guest, pembayarannya terintegrasi, ada kalender buat lihat kapan available. Ya, lengkap banget fiturnya. Nah, fitur-fitur kayak gitu kan nggak ada, atau kalaupun ada, iya sangat dasar lah di Craigslist buat kategori sewa. Beda banget pengalamannya. Jauh ya bedanya. Jauh. Nah, karena startup ini fokus di satu niche aja, mereka bisa bikin yang namanya atomic network. Atomic network. Apa tuh? Itu istilah buat jaringan terkecil yang udah bisa stabil dan jalan sendiri. Kayak komunitas inti yang udah aktif banget di niche itu. Oh, jadi komunitasnya solid gitu ya? Solid dan engage banget. Pengguna di niche itu jadi ngerasa, wah ini platform ngerti banget kebutuhan gue. Gue dilayani banget di sini. Beda sama Craigslist yang rasanya kayak pasar umum aja. Iya. Nah, terus yang menarik nih, katanya mereka malah pakai Craigslist juga buat tumbuh di awal. Itu gimana ceritanya? Kok bisa? Nah, ini bagian paling cerdiknya menurut saya. Iya, bener banget. Airbnb itu di awal-awal mereka aktif loh pakai Craigslist. Ngapain mereka di Craigslist? Buat jangkau calon pengguna, mereka posting iklan properti Airbnb di Craigslist. Jadi orang yang lagi nyari sewaan di Craigslist, nemu iklan Airbnb juga. Wah, jadi kayak nyolong pengguna dari dalam gitu ya? Bisa dibilang gitu. Cara pinter buat akuisisi pengguna awal langsung dari platform yang udah ada si incumbent-nya. Nggak perlu bakar duit banyak buat marketing di awal. Cerdik. Tapi milih niche-nya juga pasti penting kan?
Nggak sembarang niche. Oh jelas, milih niche yang tepat itu krusial banget. Harus niche yang punya potensi efek jaringan kuat sendiri. Maksudnya efek jaringan kuat? Misalnya nih, kayak di Airbnb, nilai transaksinya kan cenderung tinggi ya, sewa properti gitu. Atau kayak di aplikasi kencan, frekuensi interaksinya tinggi, orang sering buka, sering swipe. Nah, niche kayak gitu lebih potensial. Oke, paham. Tapi strategi metikin cherry ini ada risikonya nggak sih? Kayaknya mulus banget ceritanya. Nggak ada strategi yang tanpa resiko kan? Apa tuh resiko utamanya? Yang paling utama itu ketergantungan sama si platform incumbent, si Craigslist-nya dalam kasus ini. Kalau kamu cuma jadi kayak fitur tambahan aja di jaringan orang lain, ya mereka bisa aja suatu saat niru fitur kamu. Atau lebih parahnya, mereka putus akses kamu. Kayak kasus aplikasi-aplikasi yang dulu numpang di API platform besar terus tiba-tiba diputus gitu aja. Oh iya, pernah dengar kasus kayak gitu. Bahaya juga ya. Makanya, tujuan akhir dari strategi cherry picking ini haruslah bangun platform sendiri yang kuat, yang mandiri. Jadi destinasi utama buat niche itu. Kayak yang akhirnya berhasil dicapai Airbnb, Tinder, dan kawan-kawan itu. Oke, jadi nggak cuma numpang terus, tapi harus jadi rumah sendiri ya? Tepat, harus jadi rumah sendiri yang kokoh. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, pelajaran utama apa yang bisa kita ambil dari strategi cherry picking dan kisah Craigslist ini? Pelajarannya jelas banget sih menurut saya. Platform horizontal yang gede banget yang kayaknya dominan itu ternyata nggak selalu kebal. Selalu ada celah. Selalu ada niche yang mungkin kurang diperhatiin ya? Selalu. Selalu ada niche yang kurang terlayani dengan baik. Nah, startup atau pemain baru yang fokus, yang benar-benar ngerti kebutuhan spesifik pengguna di niche itu, bisa manfaatin celah ini. Dengan cara nawarin solusi yang lebih baik tadi ya? Iya, nawarin solusi dan pengalaman yang jauh lebih superior. Terus akhirnya memetikin segmen pengguna yang paling berharga di niche itu. Jadi intinya fokus dan kualitas pengalaman itu kunci ya? Jaringan yang sukses dan bisa menang lawan raksasa sekalipun. Kedalaman seringkali ngalahin keluasan, kalau pengalamannya biasa aja. Menarik banget pembahasannya. Nah, ini jadi mikir nih. Buat Anda yang dengerin, coba renungkan deh. Iya, pertanyaan bagus nih. Di landscape digital sekarang yang terus berubah ini, kira-kira ada nggak sih platform raksasa zaman now yang benar-benar kebal dari strategi unbundling atau cherry picking kayak gini? Pertanyaan yang bikin mikir ya. Dan juga peluang-peluang apa aja ya yang mungkin masih ngumpet nih di ceruk-ceruk pasar yang belum kegarap optimal saat ini? Banyak pasti potensinya. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya. Sampai jumpa.